We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel iNinjas. Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan memberikan info perihal AC yang bermasalahnya. Katanya indoor unit tidak mampu mengirim arus listrik ke outdoor unit. Ya. Ini unit AC untuk merek ini hanya sebagai contoh aja ya. Tapi ini untuk umum ya, merek AC umum, keseluruhan merek, terutama untuk yang udah jenis AC Freon R32 atau 410, karena sangat berbeda sistemnya dengan R yang masih 22 ya. AC sekarang itu sistem di indoornya itu sudah canggih-canggih untuk bisa memantau keadaan, memprediksi keadaan di outdoor unit. Oke. Kalau Anda merasa indoor Anda, AC Anda yang menurut Anda tidak mampu mengirim ke outdoor unit arus listriknya, yang saya pertanyakan, yakinkah indoor AC tersebut, AC Anda itu, AC milik Anda itu tidak mampu memberikan suplai listrik dari indoor unit ke outdoor unit? Karena apa? Untuk memastikannya itu perlu kecepatan serta perlu kegigihan diri Anda sendiri dalam memastikannya. Contohnya, ketika Anda menyalakan indoor unitnya, ya, kalau Anda sendirian, saya yakin Anda tidak akan keburu memantau apa yang terjadi di outdoor unit. Bisa jadi begini, begitu Anda menyalakan indoor unit, ya, baru dinyalakan, lalu Anda mau pergi ke outdoor unit, dan letak outdoor unitnya itu jauh dengan indoor unit, sehingga dalam perjalanan menuju ke outdoor unit, padahal si outdoor unit tersebut sudah mengirim ke outdoor unit, tetapi di outdoor unit ini ada bermasalah sehingga arus listrik yang dari indoor unit keburu terputus kembali. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi, bukan berarti indoor unitnya bermasalah, tapi kekurang tepatan diri Anda untuk memantau bagian outdoor unit saat beberapa detik setelah indoor unit dinyalakan. Perlu Anda ketahui ya, ketika ada komponen yang bermasalah di outdoor unit, begitu Anda nyalakan indoor unit ya, di indoor unitnya mempergunakan remote, lalu di bagian outdoor ada komponen yang bermasalah, itu hanya hitungan detik. Bisa jadi hanya sekitar 15 detik
atau 10 detik setelah indoor unit dinyalakan, arus listrik yang sebetulnya sudah terkirim dari indoor unit ke outdoor unit sama sistem akan langsung diputus lagi karena di outdoor unit ada bermasalah. Maka dari itu, tadi yang saya katakan, bisa jadi Anda itu kurang cepat untuk memantau keadaan di outdoor unit setelah beberapa detik menyalakan indoor unitnya. Maka dari itu saran dari kami, ya, alangkah baiknya Anda harus ada berdua, paling tidak minta bantuan ke siapapun yang ada di rumah Anda, hanya sekedar untuk menghidupkan indoor AC melalui remote. Sementara Anda sendirinya harus langsung berada di area outdoor unit. Itu untuk yang istilahnya tidak kekejar, untuk melihat keadaan outdoor unit sesaat setelah indoor unit dihidupkan. Kalau back to back pemasangannya mungkin cuma hitungan detik Anda bisa memantau ke bagian outdoornya karena pemasangannya langsung di baliknya gitu. Itu masih mudah. Tapi kalau yang penempatan outdoornya yang agak jauh, itu memerlukan 2 orang supaya Anda benar-benar bisa memantau untuk memastikan apakah indoor unit itu betul-betul tidak mampu mengirim arus listrik ke outdoor unit atau emang keburu arus listrik yang dari indoor unit itu hilang kembali. Ya. Itu sangat penting sekali ya, karena bisa jadi mungkin bagi yang masih awam atau masih pemula ya tidak memperhatikan hal tersebut ya. Oke. Beberapa hal yang bisa mengakibatkan seolah-olah indoor unit tersebut setelah sesaat dihidupkan pakai remote tapi tidak mengirim arus listrik ke sini karena kurang tepat, kurang cepat Anda memantaunya. Lebih baik Anda tungguin di bagian outdoor unit dan minta bantuan ke orang lain untuk menyalakan indoornya. Nah, jika hal tersebut sudah Anda lakukan, Anda perhatikan, minta bantuan, kasih kode, kasih aba-aba ke orang yang akan menyalakan remote. Silahkan suruh dinyalakan. Anda tungguin, Anda pantau di bagian outdoor. Setelah di indoor dinyalakan, biasanya tidak lama, hanya hitungan detik, ketika indoor tersebut, ya indoor ini normal, dia akan langsung mengirim arus listrik ke bagian outdoor. Nah, ketika outdoor ini sudah menerima suplai listrik, apa yang akan Anda perhatikan, apa yang Anda ketahui saat dipantau tersebut? Apakah ada suara kompresor hidup normal? Apakah ada suara atau kelihatan blower pair hidup normal, berputar? Atau sebaliknya? Kalau pas kebetulan Anda memantau di bagian outdoor, hanya terdengar suara seperti dinamo susah setar, ngedengung, lalu ada bunyi cetik sebagai pemutus arus, itu akan mengakibatkan ke bagian outdoor pun untuk AC-AC, ke bagian indoor pun untuk AC-AC sekarang itu bisa yang indikator timernya mengedip, bisa langsung powernya berhenti dengan tanda swing ini tertutup, seolah-olah AC mati sendiri. Ya, itu ketika ada komponen yang bermasalah di bagian outdoor.
Nah, ketika kedengaran ada suara kompresor susah setar, tidak ada salahnya Anda ganti dia punya kapasitor kompresor. Tetapi kalau seandainya suara kompresor terdengar normal, hidup di nepal sini, ya, berasa ada dingin, mulai ada dingin, tetapi pennya tidak berputar. Itu pun hanya hitungan beberapa detik sesaat indoor setelah dinyalakan. Ketika ada masalah di pen tidak berputar, itu pun akan terprediksi oleh sistem di dalam indoor unit, sehingga indoor unit akan buru-buru memutus arus listrik yang ke outdoor unit. Maka dari itu pentingnya Anda memantau di area outdoor, fungsinya untuk ke situ, jangan sampai kejebak. Sebetulnya indoor tersebut mampu mengirim power listrik ke outdoor, cuman Anda kurang menyimaknya, sehingga dianggap indoor tersebut tidak mampu, tidak bisa mengirim power ke outdoor unit. Gitu. Nah, ketika sudah ketahuan hanya beberapa detik outdoor kelihatan bergerak, blower tidak bergerak gitu kan, hanya suara kompresor aja, dilihat blowernya tidak bergerak. Nah, itu juga yang bermasalahnya bisa di kapasitor fan-nya. Kapasitor kompresor, kapasitor fan, kapasitor kompresor yang mengakibatkan kompresor tidak mau setar, kapasitor fan yang rusak mengakibatkan blower tidak mau berputar, itu semua hanya hitungan detik akan terprediksi oleh indoor unit, dan indoor unit akan sesegera mungkin memutus arus listrik ke bagian outdoor ini. Ya, maka ini sangat penting sekali, jangan sampai Anda terjebak oleh sistem yang sudah canggih. Disitulah fungsinya untuk memastikan apa betul-betul indoor unit tidak mampu mensuplai arus listrik ke outdoor, atau hanya gara-gara ada komponen yang bermasalah di outdoor unit sehingga arus listrik di indoor unit kelihatannya tidak mampu mengirim ke outdoor unit. Ya, di sini kita perlu kejelian dalam memprediksi keseluruhannya. Nah, tetapi jika Anda sudah berada di outdoor unit, sudah memantau di area outdoor unit, dan ada seseorang yang meminta bantuan dari seseorang menyalakan unit indoornya, ya, sudah disetar indoor unitnya, tetapi kok setelah sekian detik bahkan menit di outdoor tidak ada reaksi apapun. Ya. Jangankan ada kedengaran suara kompresor, jangankan kelihatan blower berputar, semua sunyi. Padahal itu sudah lebih dari 1 menit. Nah, jika hal tersebut kejadiannya, itu bisa dipastikan emang betul permasalahannya ada di indoor unit, di modul yang tidak mampu memberikan arus listrik ke outdoor unit. Nah, komponen apa saja yang berada di modul indoor
yang tidak mampu memberikan atau mengirim arus listrik ke outdoor unit, Anda bisa tengok di video yang sudah kami upload. Di sana kami memberikan solusi untuk darurat terlebih dahulu sebelum mendapatkan komponen yang aslinya di bagian di bagian indoor ya. Di video sana saya membuat sebuah komponen yang dimodif dulu untuk supaya bisa mengirim arus listrik ke outdoor unit ya. Linknya saya taruh di deskripsi jika Anda ingin ngelihat ya, ada di sana. Saya di deskripsi linknya, silahkan Anda lihat. Sekali lagi, untuk memastikan indoor unit tidak mampu memberikan arus listrik atau mengirim arus listrik ke outdoor unit, Anda harus benar-benar jeli memantau, menyimak reaksi apa yang terjadi di outdoor unit sesaat beberapa detik setelah indoor unit dinyalakan. Jika lebih dari 1 menit tidak ada reaksi apapun di outdoor unit, itu betul permasalahannya ada di indoor unit. Untuk AC yang sekarang bisa diketahui dengan mengedipnya lampu timer atau langsung off keseluruhannya dengan swing tertutup, mati sendiri. Berbeda dengan AC-AC sebelum freon yang ramah lingkungan ya. AC-AC yang sekarang freon ramah lingkungan tuh benar-benar canggih di bagian indoornya. Semua yang bermasalahan di outdoor unit akan terprediksi di indoor, dan indoor tidak akan mengirim arus listrik ke outdoor unit, akan dia langsung diputus di indoor unit ketika outdoor unit ada salah satu komponen yang tidak normal. Maka dari itu, tadi yang saya katakan, Anda harus jeli dulu untuk memastikan apa yang kerusakannya, apa yang terjadi sesaat setelah indoor unit dinyalakan. Oke. Jika semua merasa kompresor bagus, suaranya ada, blowernya berputar normal, kencang, tetapi kok suka beberapa menit indoornya tersebut mati sendiri. Ada yang langsung mati sendiri atau timernya berkedip. Nah, ini catatan ketika Anda pantau, Anda lihat kok kelihatannya kompresor ada, suaranya bagus normal, blowernya kencang berputarnya, tetapi kok tiba-tiba AC suka mati sendiri, atau LED indikator timer kok mengedip. Anda tinggal pantau. Walaupun Anda tidak memiliki alat ukur, Anda lihat saja ke bagian nipple, terutama nipple yang kecil. Apakah ada bunga es? Jika terjadi ada bunga es, itu ada 2 kemungkinan.
kekurangan gas freon karena ada kebocoran, atau karena bagian evaporator kotor oleh debu. Jadi jika hal tersebut Anda alami, ya, nimbul bunga es di Nepal, AC suka mati sendiri, Anda cuci dulu keseluruhannya. Outdoor unit, kondensornya Anda bersihin, indoor unit, evaporatornya Anda bersihin semua. Steam semua, sampai ke blower-blowernya, steam semua. Ya. Jika sudah bersih, Anda start lagi, masih tetap timbul bunga es. Ya. Ini keadaan bersih, masih tetap menimbulkan bunga es. Itu tinggal yang terakhir. Berarti AC tersebut, AC yang Anda miliki tersebut kekurangan gas freon. Nah, dengan kekurangan gas freon tersebut, AC Anda itu udah canggih. Akan terprediksi oleh sistem di dalam indoor unit, sehingga tidak akan mengizinkan terus-menerus kompresor ini hidup sesuai temperatur remote yang Anda inginkan. Indoor unit tersebut akan segera mungkin memutus arus listrik ke bagian outdoor karena ada permasalahan di gas freon yang tidak normal. Ya, itu juga termasuk juga. Jadi intinya, maaf batuk. Jadi intinya, semua permasalahan di AC, di outdoor unit tersebut, ketika ada satu masalah yang tidak normal, itu akan terprediksi oleh sistem yang ada di indoor unit. Ada yang langsung mati dengan swing tertutup sendiri, ada yang timer, LED timer berkedip. Semua akan keprediksi, itu udah canggih. Itu menandakan AC Anda sudah canggih, sudah mampu memprediksi keadaan outdoor yang bermasalah, sehingga akan memperpanjang usia dari seluruh unitnya, hanya salah satu komponen yang bermasalah, ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Jangan sampai salah prediksi karena ketidaktahuan. Ya. Ikutin apa yang barusan kami katakan, langkah-langkahnya. Jangan langsung memvonis modul bermasalah gara-gara tidak bisa mengirim arus listrik ke outdoor, padahal diri Anda yang kurang cepat, kurang tepat, kurang buru-buru, kurang kurang gesit untuk memantau keadaan di area outdoor unit sesaat beberapa detik setelah menyalakan indoor unit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iNinjas. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.